Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Wahyukan kepada kami semua Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, untuk mengajar, memberikan kami pemahaman akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih meneruskan pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, demikian firman Tuhan. Saya akan baca dulu ayat yang ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, jadi saya ingatkan lagi, Paulus pergi ke Athena itu diantar oleh saudara-saudara dari Berea, tetapi saat itu Silas dan Timotius ditinggal di Berea. Dan ketika saudara-saudara ini kembali, Paulus titip pesan supaya Silas dan Timotius bisa cepat mengunjungi mereka. Tetapi pada akhirnya seperti yang saya katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, kita tahu bahwa akhirnya Timotius tidak menyusul ke Athena, tetapi Timotius diutus untuk ke Tesalonika, Silas yang ke Athena. Nah, sambil menunggu ya, dan mungkin ada beberapa rombongan yang lainnya datang, Paulus melihat keadaan di Athena sangat sedih. Kenapa? Karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, saudara harus tahu Athena ya. Saya ingat ketika saya masih kecil ya, ada film kartun favorit saya itu Pendekar Sakti. Nah, itu settingnya ceritanya Athena. Memang digambarkan sebagai tempat yang sangat luar biasa. Athena itu kota yang luar biasa, banyak orang-orang sakti dan juga banyak dewa-dewa di sana ya. Nah, Athena adalah tempat impian para cendekiawan saat itu. Nanti di bagian akhir saudara akan melihat bahwa penduduk Athena itu biasanya orang-orang asing yang hanya tinggal sebentar saja di kota itu untuk mencari pengetahuan. Jadi ini nih seperti mungkin Silicon Valley-nya zaman sekarang gitu saudara ya. Jadi Athena ini tempat para filsuf berkumpul. Athena ini tempat para cendekiawan berkumpul. Ini nih impian semua orang yang gila belajar untuk bisa ada di Athena. Nah, Paulus sekarang berada di tengah-tengah filsuf dengan berbagai aliran kepercayaan. Jadi di sana bukan hanya cendekiawan yang berpikir saja, tetapi dewa-dewa asing pun itu banyak sekali saudara. Nanti saya akan ceritakan data-datanya ya. Nah, jadi Athena ini tempat memang kota penyembahan berhala, juga sekaligus tempat berkumpulnya para filsafat dari berbagai macam aliran kepercayaan. Itu sebabnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-8 Paulus pernah bilang begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak mengikut Kristus. Paulus sebagai seorang cendekiawan, itu sebabnya dia sudah pasti pernah mempelajari filsafat-filsafat yang lain juga. Nah, setelah dia mempelajari filsafat itu dan dia mempelajari Injil Kristus, maka dia baru berani bilang itu semua kosong yang diajarkan roh turun-temurun dunia. Tidak mungkin Paulus bilang itu kosong kalau isinya aja dia nggak tahu itu apa. Karena Paulus pernah belajar dan Paulus tahu persis this is nothing. This is nggak ada apa-apanya. Ya, itu sebabnya Paulus berani bilang bahwa itu semuanya kosong. Kepenuhan itu cuma ada dalam Kristus. Para cendekiawan berusaha mengisi pikirannya, mengisi kepenuhan hidupnya dari filsafat-filsafat. Kenapa mereka berusaha mencari kepenuhan hidup? Ini yang saya percaya. Manusia itu rohnya semua berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ya, itulah sebabnya dalam diri manusia pasti ada rongga kosong di mana hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Nah, manusia nggak tahu ini kosongnya ini apa. Lalu dia coba cari di mana-mana. Dia coba cari dari filsafat-filsafat untuk mengisi kekosongannya tersebut. Tapi nggak bisa, karena ini memang cuma Tuhan yang bisa isi.
Nah, itulah sebabnya ketika Paulus berjumpa dengan Injil sebagai seorang cendekiawan yang pandai, orang terkemuka, muridnya Gamaliel, Paulus juga sudah tahu tentang filsafat-filsafat. Paulus tidak menemukan kepenuhannya dalam filsafat itu, maka dia bilang itu tetap kosong. Tetapi dia menemukan kepenuhannya di dalam Injil Kristus. Paulus jadi hancur hati melihat kondisi di Athena yang penuh dengan filsafat kosong dan penyembahan berhala. Yang Paulus ingin kerjakan adalah dia ingin membuat mereka berbalik dari penyembahan berhala, berbalik dari filsafat-filsafat kosong yang diturunkan oleh roh dunia, menjadi melayani Allah yang hidup dan benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Paulus rindukan, itu yang Paulus inginkan. Memang di Athena, saudara ya, menurut catatan sejarah, memang jauh lebih banyak patung-patung berhala dibandingkan dengan kota yang lain yang ada di Yunani. Makanya hari-hari perayaan pun 2 kali lebih banyak, saudara, daripada di tempat-tempat lain. Para penafsir kafir juga dan penulis kafir atau yang non-Kristen juga ya mengkonfirmasi akan hal ini. Adapun dewa asing yang disodorkan kepada mereka akan diterima di kuil-kuil, di mesbah. Di mana-mana ada kuil, di mana-mana ada mesbah di kota Athena pada saat itu ya. Sehingga ada ungkapan ya. Ungkapan dalam bahasa Latin gini, Facilius possis deum quam hominem invenire, yang artinya jumlah penduduk sama dengan jumlah dewa. Bayangkan dewanya banyak banget, saudara ya. Jadi dari berbagai macam menawarkan dewa asing ya dimasukin. Ada dewa asing dimasukin. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan setelah kekaisaran Romawi menjadi Kristen pun, penyembahan berhala tetap terus melekat tanpa bisa disembuhkan. Ya, mau ada maklumat kaisar kayak apapun, ini nggak bisa mencabut sampai ke akar-akarnya yang namanya penyembahan berhala yang ada di Romawi. Bahkan ketika kekaisaran Romawi ya sudah menjadi Kristen pun tidak bisa mencabut penyembahan berhala yang ada di Athena ini. Sampai akhirnya ketika penyerbuan kaum Goth ya, kota itu betul-betul hancur berkeping-keping, dan sampai saat ini tidak menyisakan penyembahan berhala dari kuil dan mesbah, tidak ada sama sekali karena dihancurkan oleh kaum Goth. Ya, oke, ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Strategi Paulus seperti biasa mencari sinagoge. Nah, mungkin sinagoge itu satu-satunya ya tempat yang bebas dari patung-patung penyembahan berhala. Ya, ini hanya di sinagog doang, sebab rumah ibadat orang Yahudi yang menyembah kepada Elohim Yahweh tentunya tidak menyembah berhala. Ini mungkin satu-satunya tempat yang tidak ada penyembahan berhala. Nah, yang menarik di sini ya, ini kalau saudara lihat, ini kan bukan metode Paulus di kota-kota lain, tapi di sini jelas bahwa dia juga ke pasar, saudara. Di mana ada keramaian, di mana orang siapa saja tentu bisa datang ke pasar. Dalam konteks saat itu, orang-orang asing itu pastilah para penyembah berhala itu. Nah, Paulus justru senang untuk ada di pasar-pasar. Paulus ingin berdiskusi dengan mereka. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau Paulus tidak diperlengkapi dulu pikirannya, dia nggak akan punya kemampuan untuk berdiskusi. Ya, dia tidak akan punya kemampuan untuk berdiskusi. Tapi karena dia itu sudah siap, sudah diperlengkapi, dia berani, saudara. Nah, Paulus bertukar jawab dengan baik orang Yahudi maupun orang di pasar. Jadi kita bisa lihat yang pertama, pengetahuan Paulus harus luas, harus mumpuni, baik tentang kitab suci maupun filsafat-filsafat dunia. Harus luas. Makanya orang Kristen itu nggak boleh berhenti belajar. Kalau pengetahuan kita cetek, kalau kita cuma mau tahu hal yang praktis, ya, kita sulit untuk dipakai Tuhan, saudara. Ya, atau terbatas. Bukannya nggak bisa, tapi terbatas. Yang kedua, ia pasti seorang yang ramah, bukan pendebat yang tarik urat untuk menghina pandangan orang lain.
Dengar baik, ada satu prinsip gini. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita tanpa menghina keyakinan iman orang lain. Nah, semangat ini harus kita kembangkan. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita tanpa menghina keyakinan iman orang lain. Itu sebabnya ya, kekristenan itu penuh dengan fakta historis, fakta sejarah. Supaya ketika kita berdiskusi, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi kita tidak perlu menghina keyakinan iman orang lain. Contoh, saya selalu ikut mengatakan, kalau cuma mau tahu Yesus mati dan dibangkitkan, itu nggak usah buka Alkitab, saudara. Yesus pasti mati, Yesus pasti bangkit. Lihat sejarah, kita punya catatan sejarah. Ya. Itu banyak sekali, ya. Mulai dari Senator Roma, sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, Tacitus, Maraben Serapion. Ini semua bukan orang Kristen, tapi mencatat kematian Kristus dan kebangkitannya. Oleh Flavius Josephus menyatakan hal tersebut. Tapi kalau keyakinan iman itu masalah opini teologis. Opini teologis kita tidak bisa paksakan. Pangeran Diponegoro pasti pernah hidup, itu fakta sejarah. Tapi siapa Pangeran Diponegoro kan tergantung. Untuk orang Indonesia pahlawan nasional, untuk orang Belanda mungkin dia pengkhianat. Ini kan tergantung opini. Itu sebabnya ya kita mempertahankan iman kita tanpa perlu menghina ajaran orang lain. Sebab pada dasarnya kita itu adalah beriman dan kafir sekaligus. Ya, kafir itu kan artinya menolak, sebenarnya literally begitu. Kafir itu bukan hal yang kasar, itu kan sebenarnya literally artinya menolak. Ya. Dan sekaligus kita beriman kepada iman kita, kafir menurut iman orang lain. Misalnya kita bertemu dengan saudara kita. Kalau kita menolak Siddhartha Gautama sebagai nabi kita, ya nggak apa-apa, itu kan keyakinan iman kita. Kita beriman menurut Kristen, tapi kita kafir menurut orang-orang saudara-saudara kita yang ada di agama Buddha. Ingat ya, kafir itu jangan dikonotasikan negatif ya. Ini kalau di Indonesia udah dikonotasikan negatif. Nggak, kafir itu artinya menolak. Lalu kalau saudara kita Buddha tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia beriman menurut ukuran dia, kafir menurut kita. Jadi semua orang itu sebenarnya beriman sekaligus kafir. Tetapi di sini yang penting adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita tanpa menghina, menyerang keyakinan orang lain. Maka saya paling gak mau untuk mengkomentari agama lain, keyakinan iman orang lain. Tetapi saya punya hak jawab ketika iman kita disalahpahami. Kalau iman saya disalahpahami, saya punya hak jawab untuk menjelaskan. Jadi kalau orang ada yang bilang misalnya, Tuhannya orang Kristen 3 ya, siapa yang bilang 3? Nyanyian kita aja, ketiganya yang esa. Kan nggak ada yang nyanyi ketiganya yang 3, nggak ada. Nah, kalau orang menyalahpahami iman kita bisa memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya kita harus punya pengetahuan yang cukup, pemahaman yang cukup, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita tanpa menghina keyakinan orang lain. Ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, ada 2 golongan di sini. Ini 2 golongan yang cukup dominan pada saat zaman Rasul Paulus ada di Athena. Yang pertama adalah golongan Epikuros. Jadi ada Epikuros dan Stoa. Ini menarik, saudara. Golongan Epikuros yaitu golongan yang menganggap Tuhan sama persis seperti mereka sendiri. Artinya apa? Tuhan itu suatu makhluk yang diam, yang tidak mengerjakan apa-apa, tidak memikirkan apa-apa, dan juga tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini menurut Epikuros, ya.
Mereka tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakan dunia atau mengaturnya. Demikian juga manusia tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang ia katakan dan lakukan. Sebab karena tidak ada reward and punishment, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hukuman ataupun hadiah yang menanti. Itulah pandangan Epikuros. Ya, Tuhan ada, tapi sama seperti kita. Dia nggak kerja, dia nggak mikirin apa-apa, dia nggak menciptakan dunia, dia nggak mengaturnya, dan nggak ada urusan lah sama kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang mirip dengan agnostik, saudara. Ya, Tuhan ada, tapi nggak ada urusan sama kita. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu hal ini sangat berlawanan dengan kekristenan. Ya, kaum Epikuros memanjakan diri habis-habisan dalam semua kenikmatan indera yang bersifat duniawi sebagai suatu kebahagiaan, di mana Kristus justru mengajarkan penyangkalan diri. Ini berbeda. Nah, golongan Epikuros ini saat ini mungkin hampir nggak ada ya. Tapi saya katakan ini sedikit mirip dengan agnostik yang saat ini mulai naik daun. Tapi ada yang kedua, Stoik atau Stoa. Nah, ini lagi bangkit. Di Indonesia khususnya ini sedang bangkit. Ini di Instagram aja sering muncul, saudara, tentang Stoa ini. Ya. Yang hingga hari ini digandrungi ya. Ini mulai naik. Atau kita kenal dengan Stoicism ya. Nah, ini berbahaya, saudara ya. Saya akan jelaskan perbedaannya. Sebab ajaran Stoik ini tampilannya bagus dan banyak orang Kristen yang mengagumi loh dengan ajaran Stoik ini. Kita kagak apa-apa belajar, tapi saudara juga harus tahu bedanya. Jadi jangan sampai bablas. Belajar boleh ya. Dan bahkan ada yang bilang Kristen itu niru Stoik. Enggak, saya harus katakan tidak. Kekristenan punya akar sejarah juga yang kuat sekali ya. Yang lebih dulu daripada Stoik ya. Sebab kekristenan itu kan dari Yahudi, saudara. Ya. Pengenalan akan Elohim Yahweh itu kan jauh sebelum adanya Stoik juga ya. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan perjanjian baru itu mengkopi Stoik. Saya sangat tidak setuju. Itu sama seperti kalau dikatakan konsep logos itu ambil dari filsafat Yunani Gnostik. Saya juga tidak setuju. Kenapa? Sebab dari Septuaginta, Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu sudah ada dari tahun 3 sebelum Masehi. Di mana davar, firman atau memra dalam bahasa Aram itu sudah diterjemahkan logos. Jadi konsep logos Yohanes 1 itu berbeda dengan konsep logosnya orang-orang Gnostik. Nah, kita kembali ke si Stoa ini ya. Kaum ini menganggap diri sama baiknya dengan Allah. Kalau yang tadi Allah sama kayak dia, tidak peduli. Nah, kalau ini, kaum ini menganggap diri manusia sama baiknya dengan Allah. Lihat ya, mereka memanjakan diri dalam keangkuhan yang mereka tidak sadari. Ya, mereka menganggap orang-orang terpuji dari kalangan mereka tidak lebih rendah daripada Allah sendiri, bahkan bisa saja lebih unggul. Ini dibuktikan dari salah seorang filsuf Stoik yang sangat terkenal, namanya Seneca, ya, yang berkata gini, esse aliquid quo sapiens antecedat deum. Artinya, ada hal di mana orang bijak, versinya mereka, lebih unggul daripada Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Sekali lagi, kalau saudara melihat ajaran Stoik, itu kelihatannya sangat baik sekali. Sebab Stoik ini memang berpusat pada kendali manusia untuk menjadi baik, mengendalikan diri, menjadi bijak, menjadi arif saleh dan lain sebagainya. Sedangkan kekristenan berpusat kepada Kristus yang lahir, mati, dan bangkit, yang memberikan kita anugerah untuk memperbaiki kita sehingga kita bisa kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Orang Kristen harus hati-hati. Zaman sekarang harus berhati-hati. Kenapa? Karena ajaran ini tampak baik, tetapi kalau kita terus drill, pusatnya adalah dirinya sendiri. Pusatnya adalah diri kita sendiri. Ya. Di mana dalam hal ini Stoik tentu meniadakan anugerah Allah. Semua usaha manusia, aku jadi baik karena aku. Bahkan tadi saya sudah katakan dikonfirmasi oleh filsuf Stoik yang sangat ternama Seneca. Bahkan kita tidak lebih rendah dari Allah.
bahkan dalam hal tertentu bisa lebih unggul dari Allah. Kan gila begini saudara ya. Ya inilah, memang Stoik ini kemasan luarnya tuh indah sekali saudara. Kemasan luarnya indah. Dan saya harus katakan loh, tidak sedikit orang Kristen yang mengagumi Stoik. Tidak sedikit. Saya bukan orang yang alergi untuk gak boleh baca ini baca itu, silakan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan menjadi pedoman dengan bobot yang saudara harus mempercayai ini jauh lebih tinggi, lebih berharga dari apapun. Ya. Lebih berharga dari apapun. Stoik itu juga mengajarkan pengendalian diri. Alkitab juga mengajarkan pengendalian diri. Jadi ini tampilan luarnya sama saudara, atau mirip. Tapi kalau saudara drill terus, Stoik pusatnya si aku. Maka tadi saya katakan, keangkuhan yang tidak mereka sadari. Karena kalau kita berpikir bahwa akulah, maka kita sebenarnya jatuh pada keangkuhan hidup. Saya harus ingatkan bahwa pusat dunia itu bukan kita. Pusat dunia itu Kristus. Injil mengajarkan fokus kita bukan pada diri kita, fokus kita kepada Kristus. Maka hari-hari ini banyak pengkhotbah juga yang tidak memahami Injil dengan benar, yang tidak memahami kebenaran Alkitab. Dia bisa berkhotbah moral dengan sangat baik, akhirnya gak ada bedanya dengan Stoik. Dan ujungnya diarahkan kepada diri sendiri, bukan kepada Kristus. Ini sangat berbahaya. Ingat, yang bisa mengembalikan kita kepada gambar dan rupa Allah, itu hanya anugerah Allah. Itu hanya anugerah Tuhan semata. Ya, kita tidak bisa meniadakan anugerah Allah. Jadi Stoik ini kelihatannya baik, tetapi mereka meniadakan anugerah Allah, dan otomatis misi Kristus juga tidak pernah ada di dalamnya. Paulus disebut sebagai si peleter. Si peleter ini artinya si pembual, omong kosong, atau orang yang bicara tanpa berpikir panjang, atau si penebar kata-kata yang pergi ke sana kemari nggak jelas. Kasihan juga ya Paulus dikatain orang seperti ini peleter. Bahkan sebagian ahli tafsir PB ya berkata bahwa orang-orang Athena, kaum Epikuros dan Stoik menganggap Paulus seperti burung kecil yang kesana kemari mencari benih kecil makanan. Jadi mereka menganggap Paulus itu ngoceh kesana kemari itu untuk mendapatkan uang. Serendah itu Paulus dinilai di mata mereka. Ya, tetapi jangan khawatir saudara, kita tidak hidup dari penilaian manusia terhadap kita. Kita hidup dari apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang lain katakan tentang kita. Nah, sebagian lagi menganggap Paulus sebagai pembawa ajaran dewa asing. Ya, bahwa sebab yang Paulus sodorkan adalah Kristus yang telah bangkit, dan Paulus menyodorkan kehidupan yang akan datang. Jadi apa yang Paulus sodorkan itu sangat berbeda dengan apa yang mereka pahami. Ayat 19-21. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain, untuk mengatakan dan mendengar segala sesuatu yang baru. Ini kota para cendekiawan. Paulus tidak langsung dianiaya, tapi Paulus dibawa ke Areopagus. Kadangkala diterjemahkan sebagai Bukit Mars atau semacam balai kota. Areopagus adalah tempat kumpul mulai dari para hakim, petinggi kota membahas hal umum, sampai para filsuf cendekiawan menjelaskan atau menyampaikan ajaran-ajarannya. Apa yang dibicarakan Paulus dianggap aneh. Tapi kita menarik, Paulus dibawa ke Areopagus, mereka mau tahu ajaran mana yang kau ajarkan ini. Saudara, inilah bedanya orang yang pakai otak dengan orang bodoh yang selalu pakai otot. Hanya orang bodoh, hanya orang yang tidak berpendidikan, yang dikit-dikit main otot, dikit-dikit main kekerasan. Kalau ini cendekiawan, karena di Athena ini pusatnya cendekiawan, maka dia kumpulkan dulu. Dia tanya, apa sih yang mau diajarkan? Ya. Saudara jangan marah kalau ada orang yang dikit-dikit menganiaya Kristen dengan fisik. Gereja dibakar, gereja dianiaya, orang percaya dianiaya. Itu gak apa-apa. Itu menunjukkan memang mereka tidak punya otak. Mereka tidak cerdas. Kalau orang yang cerdas
Kalau orang yang terpelajar, mereka justru menanyakan dulu apa sih? Begitu dong. Bukan dikit-dikit main kekerasan, dikit-dikit langsung penganiayaan. Kalau kita bandingkan di kota-kota lain, nah itu yang menganiaya Paulus menunjukkan mereka orang bodoh. Harusnya mereka seperti orang-orang di Athena dong. Tanya, kamu ajarin apa sih? Kita mau tahu dong. Kalau perlu ajakin debat, ajakin diskusi, bukan langsung aniaya. Ya. Hanya orang bodoh yang dikit-dikit pakainya otot. Kalau orang terpelajar, cendekiawan, pakainya otak bukan otot. Ya. Orang Kristen nggak boleh mainnya pakai otot, ya. Oke. Dan di sini dikatakan Athena punya demografi orang-orang pendatang yang tinggal sementara, seperti yang saya katakan tadi. Dan di Areopagus inilah nanti di pertemuan minggu depan kita akan belajar Paulus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh.